Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kami berharap Bapak Ibu di rumah tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita datang kepada Tuhan dan kita mau menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Berkati Tuhan juga umat-Mu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan sukacita penuh atas kehidupan mereka. Biarlah mereka diberikan kuat dan sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik. Saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan teramat baik dan sangat baik atas seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah yang dahsyat dan besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia sangat baik. Sangat baik atas setiap hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Dia tidak terkalahkan oleh siapapun, sebab di dalam namanya ada kuasa yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan sama-sama pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Dia Allah kita yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Taruhkan namanya yang dahsyat. Amin. Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan. Yes. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kaulah harapan kami Tuhan. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan
kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama pujian, angkat pujian ini. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, penuh kebaikan dan kemurahan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah saat ini kami boleh membuka hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, biar Engkau sendiri akan berbicara kepada setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu. Berikan kepada kami Tuhan telinga seorang murid yang mau mendengar ya Tuhan, hati yang Tuhan terbuka untuk firman-Mu. Mari Engkau mengambil alih waktu ini, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, dan biarlah pengurapan-Mu bekerja atas kehidupan kami semua, khususnya dalam kehidupan hamba Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan saja itu yang boleh tersampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami umat-Mu, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih setia Tuhan boleh menghantarkan kita ada sampai saat ini, boleh mengantarkan kita ada sampai hari ini. Betapa Tuhan adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya masuk lebih lagi tentang dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mereview sedikit tentang apa yang sudah kita belajar dalam 3 minggu terakhir, karena temanya yang akan kita pelajari masih tetap sama Bapak Ibu, yaitu hidup dalam pujian penyembahan. Di awal bulan Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita tentang pujian dan penyembahan. Apa itu pujian dan penyembahan? Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa
Hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembahnya, yaitu penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan saya berdoa itu adalah saudara dan saya, amin. Disambung di minggu kedua, Pendeta Benoni menyampaikan kepada kita siapa itu penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah seorang yang mempersembahkan hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, termasuk di dalam hal perkataan, hal lidah saudara. Dan kemarin minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Allah yang besar yang dinyatakan. Kita bisa belajar dari kisahnya Paulus dan Silas saudara. Bagaimana ketika mereka dibelenggu, mereka ada di dalam penjara, kemudian mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan dan mereka boleh dilepaskan dari belenggu itu, dibebaskan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan Raja Yosafat ditolong oleh Tuhan. Ketika mereka akan maju berperang, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Bukan lagi mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka dan kemenangan itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Wow, betapa hebat, dahsyat kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Lalu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan? Untuk memberikan penyembahan yang dikenan oleh Tuhan? Saya percaya pasti jawabannya iya. Saya kepingin memberikan pujian penyembahan yang dikenan oleh Tuhan. Nah, pujian penyembahan yang dikenan oleh Tuhan, itu pujian penyembahan yang seperti apa? Nah, ini akan kita belajar pada pagi hari ini. Nah, kita akan baca bersama terlebih dahulu ayat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Saya akan baca ayat ini untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita sudah hafal ayat ini saudara, dan saya berharap kita nggak cuma hafal, tapi benar-benar menghidupi ayat ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal saudara. Tuhan memberikan kita hidup, ya, untuk mendapatkan kita, ya, Dia harus mengorbankan dirinya, Dia harus memberikan nyawanya ganti kita. Nah, pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pujian penyembahan yang didasari, yang dilandasi dengan pemahaman dan pengertian yang benar tentang salib Kristus. Amin. Ya. Pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan dengan satu keyakinan iman bahwa Kristus Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala kutuk dosa kita supaya kita hidup karena pengorbanannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang berdosa, betul? Dan upah dosa adalah maut. Siapakah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Gak ada saudara. Ya, satu-satunya cara untuk kita menerima kehidupan, menerima keselamatan hanya dengan karya penebusan, dengan darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dan itu adalah korban Kristus. Ya, Tuhan sudah membuka jalan pendamaian itu. Dengan cara apa saudara? Dengan cara Dia mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya kepadanya, kita akan menerima keselamatan itu. Dia sudah menggantikan kita untuk menanggung segala kutuk dosa yang sudah kita lakukan.
Mari senantiasa kita mengingat dan memahami, mengerti, dan kita resapi setiap hari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kita. Saya percaya ketika kita sampai kepada pemahaman ini, maka kita ini tidak akan lagi hidup sembarangan, Bapak Ibu. Kita akan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyadari akan hal ini, maka ada ucapan syukur yang meluap dari dalam hati kita. Dan ketika kita menyampaikan ucapan syukur itu kepada Tuhan, maka percaya saudara, apa yang kita sampaikan kepada Allah itu boleh menjadi satu pujian penyembahan yang berkenan bagi Tuhan. Pujian penyembahan yang disampaikan kepada Tuhan tanpa pengertian yang benar tentang salib Kristus, maka itu hanya akan menjadi sebuah pujian penyembahan yang kosong. Seperti kata-kata yang sia-sia saja, tidak ada maknanya. Tetapi ketika kita melakukannya dengan satu kesadaran bahwa Kristus telah berkorban bagi kita, maka sungguh ada muatan kasih, syukur kepada Allah yang dinaikkan, dan Allah berkenan atasnya, saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan? Semua korban yang Dia lakukan selain dengan pujian penyembahan. Mari kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan pemahaman yang benar akan salib Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah pujian penyembahan yang dikenan oleh Tuhan, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan yang seperti apa yang dikenan oleh Tuhan. Kita akan baca ayatnya dulu dalam Matius 15 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan di sana, Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita lihat ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pujian penyembahan yang disampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan yang disampaikan bukan sebagai suatu rutinitas, bukan sesuatu hal yang dihafalkan, bukan menjadi sesuatu yang dibuat-buat. No, tetapi itu jujur dari dalam hati kita. Ya, saya berdoa supaya kita enggak masuk dalam hitungan orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan yang baru saja kita bacakan. Kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, amin. Penyembah-penyembah yang dicari Tuhan, penyembah-penyembah yang menyampaikan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih bisa mengatakan sesuatu hal yang tidak benar kepada orang, saudara masih bisa menutupi itu. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka, saudara. Ya, sia-sia kita menutupi, ya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia mengetahui apa yang kita pikirkan. Dia mengetahui apa yang kita sedang rasakan, bahkan apa yang akan kita katakan Tuhan telah terlebih dahulu mengetahuinya. Jadi sia-sia kita menyembunyikan sesuatu atau mengatakan hal yang enggak sebenarnya kepada Tuhan. Tetapi mari kita menyampaikan yang sebenarnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan atasnya.
Ya, kita ini bukan robot saudara, ya. Kita diciptakan Tuhan sebagai manusia dengan akal budi, dengan emosi, dengan perasaan. Kita bisa merasakan senang, sukacita, sedih, ya. Bahkan kita bisa memiliki rasa kagum, rasa hormat. Mari kita sampaikan itu kepada Tuhan dengan jujur, tanpa dibuat-buat, bukan dihafalkan, bukan rutinitas. Amin. Puji Tuhan. Saya baca ayat firman Tuhan Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Sebab sesungguhnya, kita lihat di dalam ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tahu saudara. So, mari katakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dengan jujur, dengan tulus hati. Amin. Sebab apa yang kita sampaikan dengan jujur, dengan tulus hati di hadapan Tuhan, itu yang dikenan oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pujian penyembahan yang dikenan oleh Tuhan adalah pujian penyembahan yang disertai dengan pertumbuhan karakter. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal ayat ini ya. Saya baca buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, yang disertai dengan pertumbuhan karakter, itu dikenan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu penting buat kita, ya, untuk kita memiliki hati yang mudah dibentuk Bapak Ibu. Hati yang lemah lembut, artinya mudah dibentuk, ya. Mengapa? Karena dengan hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk, karakter kita akan semakin hari semakin diubahkan di hadapan Tuhan. Sejalan dengan perubahan karakter ini, maka pujian penyembahan yang kita naikkan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan boleh memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati dan ini yang dicari oleh Tuhan. Jadi apa yang kita naikkan kepada Tuhan bukan cuman sekedar lip service, no, tetapi ini sungguh-sungguh sebagai satu kesatuan yang utuh, ya, menjadi satu kesatuan dengan kehidupan kita, ya. Satu, sepakat antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita menyembah, mengangkat tangan menyembah kepada Tuhan, tetapi sementara itu dengan tangan ini saudara masih suka, ya, melakukan kekerasan. Jangan kita menyembah saudara, sementara mulut kita ini masih suka mencaci maki orang, ya. Jangan kita menyembah sementara kita ini masih suka mencuri, masih suka melakukan korupsi, ya, masih suka yang melakukan namanya yang melihat yang namanya pornografi atau hal-hal yang lain yang Tuhan tidak suka. Jelas-jelas Tuhan tidak suka. Buat apa saudara? Itu tidak sejalan. Apa yang kita lakukan itu enggak sepakat dengan apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sedangkan apa yang dikenan di hadapan Tuhan adalah ada kesepakatan antara yang dinaikkan kepada Tuhan, pujian penyembahan dengan kehidupan kita. Ada keselarasan. Oleh karena itu mari kita tanggalkan semua kehidupan yang lama, apa yang tidak dikenan oleh Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Dan mari kita mengejar apa yang dikenan oleh Tuhan. Dan percaya ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, karakter kita diubahkan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, maka pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan menjadi pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Kita memang orang yang belum sempurna Bapak Ibu. Kalau kita sudah sempurna, tempat kita tidak ada di sini. Kita mungkin sudah diangkat oleh Tuhan. Ya. Kalau kita ini masih dengan tidak sengaja, salah ngomong keprojot gak sengaja, ya segera perbaiki kesalahan. Tapi kalau yang saya katakan tadi masih suka, itu namanya masih tinggal, masih senang, itu masih dengan sengaja. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Ya, mari kita melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, supaya pujian penyembahan kita itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, mari kita senantiasa mengingat pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, memahami, kita mengenal. Bahkan kita senantiasa membawa ya di dalam kehidupan kita. Ya. Kematian Kristus itu. Supaya apa? Supaya kita boleh mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari senantiasa mengingat korban Kristus. Mari sampaikan dengan tulus hati, dengan jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan kepada Tuhan, apa kekaguman kita ya kepada Tuhan. Dan mari kita kejar yang namanya pertumbuhan karakter, supaya Tuhan berkenan atas apa yang kita sampaikan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat kembali pengorbananmu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salibmu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu di dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu itu Tuhan, maka Tuhan Kau memberikan kepada kami, mengaruniakan kepada kami kehidupan ya Tuhan. Karena karya salib-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang sudah Kau curahkan itu, kami berhak Tuhan memperoleh kehidupan yang sudah dibarui. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa setiap hari kami boleh membawa korban Kristus ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan lagi hidup sembarangan Tuhan, tetapi kami mau mengejar apa yang dikenan oleh Tuhan. Kami mau tinggalkan semua yang Tuhan tidak suka. Kami mau mencari perkenanan-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh mempersembahkan di hadapan Tuhan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup, mempersembahkan hidup kami ini menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu dengan hati yang tulus, dengan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami rindu semakin hari kami semakin diubahkan, semakin indah di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan syukur kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berbicara, terus mengajar kepada kami. Firman-Mu terus bekerja, menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada kesempatan ini. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang sudah ambil bagian melayani pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman saudara, minggu depan kita masih akan tetap mengadakan ibadah secara online. Dan ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Unsur roti dan air anggur akan didistribusikan melalui ketua KKA, dan Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam KKA, unsur roti dan air anggur akan diantar ke rumah. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belum tergabung dalam KKA dan mungkin bulan lalu belum dapat karena ada yang kelewat, ya bisa mengingatkan atau bisa datang langsung ke kantor gereja pada jam kantor. Ya, puji Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu, Indonesia dipulihkan, kita boleh kembali ibadah bersama-sama di gereja. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua rangkaian ibadah kami yang sudah kami lewati pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, apa yang kami bawa di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Engkau bekerja lebih lagi menyempurnakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita, kesuksesan, keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami adalah umat yang diberkati Tuhan, kami adalah umat pemenang, kami adalah umat yang dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kedangkan tangan-Mu ke atas dengan penuh iman dan rasa syukur. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat persekutuan, penyertaan, pimpinan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.